Perkenalkan, nama saya Marta Brilianti Ungu dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 17101106048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarchical clustering berdasarkan penelitian dari Andrea Tririandani, Sri Wahyuningsi, Nanda Arista Rizky dengan judul penerapan hierarchical clustering metode aglomeratif pada data runtun waktu. Oke, jadi apa itu hierarchical clustering? Hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data. Nah, dalam hierarchical clustering ini ada analisis cluster yang merupakan salah satu alat yang penting dalam pengolahan data statistik untuk melakukan analisis data. Dalam hierarchical clustering terdapat metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada data mining. Nah, data mining di sini adalah sekumpulan metode untuk menemukan pola yang tersirat dari suatu kumpulan data sehingga nantinya diperoleh informasi yang bermanfaat. Yang kedua ada analisis cluster. Nah, analisis cluster di sini merupakan salah satu alat bantu dalam proses data mining. Yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam suatu cluster. Nah, hasil dari klaster ini dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki homogenitas yang besar antar anggota pada klaster yang sama atau within cluster. Yang kedua memiliki heterogenitas yang besar antar klaster yang satu dengan klaster lainnya atau disebut between cluster. Selanjutnya ada prosedur analisis cluster. Jadi, ada tahapan-tahapan dalam prosedur analisis cluster. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi, merumuskan masalah di sini adalah pemilihan variabel yang nantinya digunakan dalam proses pengelompokan. Pada dasarnya, variabel-variabel yang akan dipilih harus menguraikan kemiripan antar objek dan benar-benar relevan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, ada normalisasi data. Normalisasi data di sini bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek yang mempunyai kemiripan yang sama dalam satu klaster. Nah, objek dengan jarak yang lebih dekat akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan jarak yang lebih jauh. Jadi, normalisasi data dapat dilakukan dengan cara semua dimensi atau subvariabel penyusun ditransformasi ke dalam data standar, di mana nilai rata-rata sama dengan 0 dan variansi sama dengan 1. Yang berikut ada pengukuran kemiripan. Jadi, pengukuran kemiripan yang digunakan di sini dalam mengelompokkan runtun waktu pada penelitian ini yang pertama digunakan Dynamic Time Warping atau DTW. Jadi, Dynamic Time Warping ini adalah algoritma untuk mencari warping path yang optimal antara dua data runtun waktu sehingga outputnya adalah kumpulan nilai-nilai warping path serta jarak di antara kedua data runtun waktu tersebut. Dan yang kedua adalah autocorrelation based distance. Jadi autocorrelation based distance di sini yaitu penelitian yang mengenai hubungan data runtun waktu dengan menggunakan pendekatan fungsi autokorelasi FOK. Selanjutnya adalah metode analisis cluster. Metode dalam analisis cluster. Jadi pada analisis cluster terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode hierarki dan non-hierarki. Pengelompokan hierarki adalah metode analisis cluster dengan cara membangun sebuah hierarki kelompok. Nah, strategi untuk pengelompokan hierarki pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu agglomerative dan divisive atau penyebaran. Namun dalam video kali ini kita hanya membahas mengenai aglomerasi. Jadi metode aglomerasi merupakan metode pengelompokan hierarki dengan pendekatan bawah atas atau bottom up. Terdapat algoritma-algoritma pada pengelompokan hierarki dengan metode aglomerasi. Yang pertama adalah single linkage. Jadi single linkage ini atau pautan tunggal merupakan prosedur pengelompokan aglomerasi berdasarkan jarak terkecil antar objek. Yang kedua complete linkage, yaitu prosedur pengelompokan aglomerasi berdasarkan jarak terbesar antar objek. Yang ketiga ada average linkage atau pautan rata-rata di mana prosedur ini average linkage ini merupakan prosedur pengelompokan aglomerasi berdasarkan rata-rata antar objek. Nah, selanjutnya ada word method. Word method ini berusaha untuk meminimumkan variasi antar objek yang berada pada satu cluster. Selanjutnya ada WPGMA method atau yang biasa disebut Weighted Pair Group Method with Arithmetic Mean. Adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam proses pengelompokan hierarki metode aglomerasi.
Yang keenam, menggunakan median method. Jadi median method ini merupakan metode pengelompokan dengan memperhatikan median dari setiap objek yang bergabung berdasarkan jarak minimum yang diperoleh dari matriks D. Dan yang terakhir, centroid method adalah rata-rata semua objek dalam klaster. Jadi jarak antar kedua klaster adalah jarak antar centroid klaster itu sendiri. Selanjutnya kita langsung masuk dalam hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama dilihat berdasarkan data penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur dalam satuan jiwa pada tabel 2 ini yang direkapitulasi oleh Badan Pusat Statistik di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi berdasarkan data jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2005 sampai 2017 bisa dilihat terjadi peningkatan setiap tahunnya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dengan statistika deskriptif. Jadi pembahasan ini akan diawali dengan menampilkan statistika deskriptif berupa time series seperti ini untuk masing-masing kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur yang ditampilkan pada gambar 2. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya di kabupaten atau provinsi Kalimantan Timur itu meningkat. Nah, Kabupaten Mahakam Ulu baru terbentuk di tahun 2013. Di sini Mahakam Ulu baru terbentuk di tahun 2013 yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Jumlah penduduk di hampir semua kabupaten atau kota mengalami peningkatan. Salah satu contohnya itu Kota Samarinda ini. Kota Samarinda yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, Kota Samarinda ini mengalami perkembangan jumlah penduduk yang pesat bila dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya adalah contoh dari analisis klaster. Jadi, metode pengelompokan yang digunakan adalah pengelompokan hierarki dengan semua algoritma yang ada pada aglomerasi. Tahapannya yang pertama itu dilakukan normalisasi data. Normalisasi data di sini bertujuan untuk membuat semua variabel penelitian berada dalam jangkauan yang sama dan memperkecil perbedaan antar variabel penelitian. Dalam melakukan normalisasi data digunakan persamaan 1, 2, dan 3 ini. Jadi yang pertama dicari dulu nilai rata-ratanya, setelah itu standar deviasi dan dimasukkan ke persamaan 3 ini, dan hasilnya seperti ini. Dalam analisis klaster yang kedua digunakan metode aglomerasi jarak DTW. Jadi jarak pengukuran kemiripan yang digunakan adalah jarak DTW dengan perhitungan menggunakan persamaan 4, 5, dan 6 dan dilakukan terhadap setiap variabel penelitian sehingga terbentuk matriks jarak D. Jadi setelah dilakukan perhitungan berdasarkan persamaan 4, 5, dan 6, hasilnya akan tampak seperti ini. Selanjutnya, setelah melakukan perhitungan jarak DTW adalah melakukan proses pengelompokan menggunakan semua algoritma pada metode aglomerasi sehingga diperoleh dendogram yang ditampilkan pada gambar 3. Nah, ini adalah dendogram dari metode aglomerasi, ada single linkage, complete linkage, average linkage, dan lain-lain. Hal yang sama dilakukan pada metode aglomerasi dengan jarak ACF. Jadi, pengukuran ini digunakan adalah jarak ACF. Hal ini dilakukan terhadap semua variabel sehingga terbentuk matriks jarak D ditampilkan pada gambar 5 ini. Jadi ini hampir sama dengan DTW tadi DTW. Langkah selanjutnya setelah melakukan perhitungan jarak ACF adalah melakukan proses pengelompokan menggunakan sebuah algoritma pada metode aglomerasi sehingga diperoleh dendogram yang ditampilkan pada gambar 4 ini. Dan membedakan kalau yang tadi sebelumnya dipakai DTW, DTW, kalau yang ini menggunakan ACF atau HCF. Selanjutnya yaitu penentuan jarak pengukuran kemiripan terbaik algoritma yang optimal. Nah, pengujian validitas pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan proses clustering yang optimal. Artinya, proses pembentukan klaster dengan algoritma pengelompokan yang bermacam-macam didasarkan pada jarak pengukuran kemiripan serta jumlah kelompok atau klaster yang optimal. Uji validitas jarak dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi kovenetik berdasarkan persamaan 15 dan ditampilkan pada tabel 6 ini.
Jadi berdasarkan tabel 6 ini bahwa diketahui bahwa nilai koefisien korelasi kogenetik untuk setiap penggunaan jarak yang berbeda terhadap setiap algoritma pengelompokan yang ada dalam metode pengelompokan hierarki sangatlah beragam. Nilai dari koefisien korelasi kogenetik berkisar antara min 1 sampai dengan 1, yang artinya ketika nilai koefisien korelasi kogenetik mendekati 1, berarti jarak pengukuran kemiripan yang digunakan dalam proses clustering cukup baik. Nah, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk, jarak pengukuran kemiripan yang terbaik adalah Autocorrelation Based Distance atau ACF, di mana jarak ACF ini menunjukkan nilai yang optimal hampir mendekati 1 di beberapa algoritma pengelompokan. Nah, jarak ACF ini nantinya akan digunakan dalam proses analisis selanjutnya untuk menentukan jumlah klaster yang representatif dalam proses clustering. Adapun algoritma pengelompokan yang optimal pada proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk adalah algoritma average linkage. Dikarenakan memiliki nilai koefisien korelasi kogenetik yang terbesar di antara algoritma pengelompokan lain, yaitu sebesar 0,99. Selanjutnya adalah jumlah klaster. Nah, setelah mendapatkan jarak pengukuran kemiripan terbaik, yaitu jarak Autocorrelation Based Distance atau ACF, serta algoritma pengelompokan yang optimal, yaitu average linkage, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster yang representatif dalam proses clustering algoritma average linkage. Jadi, berdasarkan gambar 5, gambar 5 ini merupakan nilai koefisien siluet. Jadi uji validitas klaster yang digunakan pada penelitian ini adalah metode koefisien siluet berdasarkan persamaan 16. Nah, nilai koefisien siluet ini bervariasi antara min 1 sampai dengan 1. Jumlah klaster dikatakan representatif jika koefisien siluet mendekati 1. Berdasarkan gambar 5 ini, dapat diketahui bahwa jumlah klaster yang representatif adalah 2 klaster dengan nilai koefisien siluet terbesar, yaitu 0,68 di sekitar sini. Jadi berdasarkan gambar 5 ini, nilai koefisien siluet yang diperoleh termasuk kategori good cluster. Selanjutnya dilakukan profilisasi dan interpretasi hasil klaster. Jadi pada proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk menggunakan data runtun waktu, jarak pengukuran kemiripan yang digunakan adalah Autocorrelation Based Distance atau ACF, serta algoritma pengelompokan yang optimal, yaitu average linkage dengan jumlah 2 klaster, sehingga diperoleh dendrogram pengelompokan yang terdapat pada gambaran 6 seperti ini. Jadi, berdasarkan gambar 6, diketahui hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk menggunakan data runtun waktu sangatlah beragam. Nah, pada klaster 1 ini klaster 1, terdapat 8 kabupaten atau kota yang bergabung. Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara yang pertama kali bergabung. Jadi Kutai Timur dan Kartanegara ini pertama kali bergabung. Selanjutnya diikuti oleh Pasir, Berau, Bontang, PPU, Samarinda, dan Mahakam Ulu. Sedangkan pada klaster 2 yang ini terdapat 2 kabupaten atau kota yang bergabung, yaitu Kutai Barat dan Balikpapan. Sehingga hasil pengelompokan bisa diilustrasikan seperti ini, gambar 7. Kesimpulannya, pengukuran kemiripan terbaik dalam proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah jarak Autocorrelation Based Distance atau ACF, dengan algoritma pengelompokan yang optimal adalah algoritma average linkage, di mana nilai koefisien korelasi kogenetik yang diperoleh sebesar 0,99. Nah, jumlah klaster yang representatif adalah 2 klaster dengan nilai koefisien siluet yang diperoleh sebesar 0,68. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai hierarchical clustering. Sampai jumpa.